Apakah Baraya orang yang berkemampuan untuk berbicara di muka umum dan kemudian menyampaikan pesan dan gagasan sehingga orang-orang itu bisa terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Baraya? Kebanyakan di dunia tentu saja adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan itu, tetapi banyak orang yang ingin bisa melakukan itu. Dan di kolom komentar di channel ini selalu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana caranya untuk percaya diri berbicara di muka umum, atau bagaimana caranya berbicara sistematis dan sebagainya. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada saya, maka saya akan jawab pertanyaan itu secara subjektif. Jadi nanti Baraya silahkan buka-buka referensi yang lain, tetapi di episode ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menyampaikan pesan komunikasi sebaik-baiknya kepada orang lain. Temannya teman saya itu menghadapi sebuah musibah. Jadi suatu kali dia itu kan sebenarnya panitia pelaksana dari suatu kegiatan tertentu. Nah, kemudian ketika ketua panitianya itu berhalangan hadir, pas hari H dia dipaksa untuk tampil ke podium untuk menyampaikan sambutan. Karena dadakan dan dia tidak mempersiapkan apapun, maka dia kaget, dan lebih kaget lagi ketika dia mendapati dirinya sudah ada di depan podium, di atas panggung, di hadapan ratusan orang peserta yang menunggu kata-kata yang ingin dia sampaikan. Dia kan bingung, celingukan. Saya mau ngomong apa ya? Ya semacam itulah. Kegrogian seperti itu bisa muncul kepada setiap orang ketika dia tampil di muka umum. Kenapa seperti itu? Kenapa ketika kita berbicara dengan teman-teman kita lancar, tetapi ketika kita berbicara secara resmi atau formal di depan begitu banyak orang, kemudian kita tiba-tiba menjadi grogi dan semua akal pikiran kita atau informasi-informasi yang ada di dalam benak kita menjadi hilang, tidak bisa disampaikan. Kenapa seperti itu? Jawaban paling sederhananya adalah gara-gara kita itu adalah makhluk kawanan. Kita itu adalah makhluk sosial. Jadi maksudnya adalah kita senang sekali berkerumun dalam satu tempat yang sama, kemudian kita merasa terlindung di situ. Jadi ketika kita tampil sendirian di depan dan kemudian berhadapan dengan begitu banyak orang dalam satu kelompok besar, maka secara naluriah kita menjadi tidak nyaman dan begitu ketakutan. Begitu kan, kita itu mental yang diburu. Di zaman dulunya tuh kita tuh mental yang diburu, dan karena itu kita tetap ingin berada di tengah-tengah kawanan, di tengah-tengah kelompok. Menyalahi itu berarti membuat kita tidak nyaman secara psikologis. Itu rumusannya. Dan itulah alasan kenapa panitia-panitia itu membiasakan untuk membangun sebuah podium kalau ada orang-orang yang mau berbicara di muka umum. Membangun podium itu sebenarnya adalah semacam perisai agar kita tidak gugup-gugup amat atau takut-takut amat, sehingga ada batas antara kita dengan para audiens. Ya, pandangan psikologisnya seperti itu. Nah, tapi balik ke pertanyaan awal, bagaimana caranya agar kita berbicara di muka umum dengan menyampaikan gagasan dan pesan-pesan kita secara efektif, tidak grogi dan sebagainya. Caranya adalah tidak ada caranya, karena ini adalah terkait dengan naluri, ini terkait dengan insting, maka tidak ada tips dan trik tentang bagaimana caranya berbicara di depan umum secara blak-blakan dan sistematis. Gak ada caranya. Kenapa seperti itu? Karena ini terkait dengan naluri, ini terkait dengan emosi. Semua hal terkait dengan naluri dan emosi itu gak ada tipsnya, karena setiap orang walaupun secara general bentuknya seperti itu dan otaknya bekerja dengan cara seperti itu, tetapi detail-detail kecilnya setiap orang itu unik, spesifik. Jadi kalau Baraya baca triknya untuk begini, triknya untuk begitu, itu kebanyakan bullshit. Ya, karena beda-beda kan setiap orang. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah sering-sering latihan, sering-sering mencoba, sering-sering mengulang. Karena bagaimanapun, misalkan kita mengetahui ada seorang pembicara yang sangat luar biasa dalam sejarah, Adolf Hitler. Bagaimana cara dia berbicara di muka umum dengan sangat jelas dan memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di depannya? Ya, jauh-jauh hari sebelum itu dia terbiasa untuk ngejajarin botol di hutan, kemudian dia pidato di situ. Kemudian dia di perempatan jalan berhenti, kemudian dia pidato di situ, marah-marahin orang yang berlalu lalang, marah-marahin mobil yang ada di situ. Ya, kelihatan orang gila, tetapi itu adalah cara yang efektif untuk menguatkan mentalnya. Kalau Hitler pada waktu itu sudah kuat dan memberanikan diri untuk tampil, kemudian diejek, diolok-olok, dianggap orang gila dan sebagainya, maka dia pasti akan menjadi sangat kuat juga ketika dia tampil di podium dan membicarakan sesuatu yang sangat wow tentang cita-cita dan gagasan masa depannya. Kan seperti itu. Jadi tidak ada tips untuk ini, tetapi kalau Baraya mau menyelesaikan masalahnya, sering-seringlah latihan. Begitu, itu yang pertama. Benteng kedua adalah lupa materi. Saya yakin di antara Baraya banyak yang penyakitnya seperti ini. Jadi misalkan guru misalkan di sekolah ya, guru sudah cerita, minggu depan kalian presentasi kelompok ini ya, siap ya, siap. Dan selama seminggu itu Baraya belajar gimana caranya untuk tampil, apa materi apa yang disampaikan, diingat-ingat, bla 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 bla. Pas bagian presentasi tampil di depan,
Itu ya, iya, lupa semuanya di dalam benak kita, akhirnya jadi tidak ada apa-apanya. Kan Baraya sering mengalami itu. Ketika Baraya sudah mempersiapkan, isi otak semuanya udah diisi dan sebagainya, ketika tampil di depan semuanya ngeblank, semuanya lupa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita pada waktu itu berhadapan dengan kondisi psikologis di mana kita tiba-tiba berubah haluan. Dari yang semula tidak formal, kemudian tiba-tiba dituntut untuk menyampaikan satu pesan atau satu gagasan yang bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Tuntutan itu membuat memori otak kita itu menjadi galau, jadi bingung. Nah, kalau seperti itu, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasi lupa materi ketika di depan podium atau di depan orang lain. Maka, ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya ceritakan informasi rahasia saya. Jadi saya tuh sebenarnya pikun, Baraya. Pikun sejak kecil. Jadi, informasi yang bisa dihafal oleh orang lain dalam waktu 2 minggu, saya harus menghafalnya dalam waktu 3 tahun. Jadi itu adalah salah satu masalah dalam otak saya. Dan ini juga adalah salah satu yang membuat saya susah bergaul dengan banyak orang. Karena kalau misalkan bikin janjian, saya sering lupa ketemu sama orang, saya lupa lagi mukanya, saya lupa lagi namanya, jadi malu untuk nanya gitu ya, karena udah, ini siapa ya? Dan lain sebagainya, kasus-kasus seperti itu banyak lah. Jadi short term memory di otak saya itu agak bermasalah sebenarnya. Ya itu mah cerita panjang lah, tapi intinya adalah kalau misalkan saya pikun, bagaimana ceritanya saya bisa menyampaikan hal yang semacam ini, berbicara terus-terusan selama beberapa menit untuk menyampaikan pesan-pesan. Rahasianya sebenarnya adalah rahasia yang digunakan oleh banyak pembicara-pembicara besar, yaitu abaikan teksnya tetapi fokus pada maknanya, fokus pada substansi apa yang mau disampaikannya. Jadi maksudnya begini, Baraya, kan banyak di antara kita yang kalau mau presentasi dia menghafal kata-katanya, dan itu adalah sesuatu yang rumit. Karena menghafal kata-kata itu berarti kita harus menghafal kata-katanya dan menghafal urutannya. Menghafal kata-kata dan menghafal urutannya itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, kecuali otak dari orang yang bersangkutan itu tidak benar-benar sedang bekerja. Karena sedang pengangguran semuanya, mungkin dia bisa disuruh untuk menghafal kata-kata dan urutannya. Tetapi kebanyakan orang karena otaknya itu selalu bekerja, dan termasuk saya juga otaknya selalu bekerja, maka saya tidak diberi kesempatan atau kemampuan untuk menghafal setiap kata dengan sangat cepat, apalagi dengan urutan-urutannya. Kalau misalkan Baraya belajar tentang bagaimana kinerja otak, biasanya orang yang terbiasa untuk menghafal itu adalah orang-orang yang kemampuan untuk menganalisisnya sangat kurang. Karena untuk menghafal itu membutuhkan otak yang tidak terlalu banyak bekerja, gitulah ceritanya. Nah, lalu ketika saya harus berbicara, apa yang saya harus ingat? Ya bukan kata-katanya, bukan urutannya, tetapi maknanya, substansinya, esensinya. Jadi misal ada sebuah informasi bahwa Pak RT di depan Indomaret melihat ada seekor kucing betina diperkosa sama kucing garong jam 11 malam. Itu informasinya. Saya tidak harus mengurut kata-kata itu dengan cara yang sama. Saya bisa saja menggunakan kata-kata yang lain sesuai dengan mood pikiran saya sendiri. Jadi saya misalkan bisa katakan bahwa itu jam 11 malam ada kucing betina diperkosa di depan Pak RT. Dan itu dilakukannya di Indomaret jam 11 malam. Atau bisa dibalik lagi, jam 11 malam kemarin itu Pak RT melihat ada seekor kucing betina diperkosa sama kucing garong. Atau saya bisa kalimat yang lain lagi, kucing garong jam 11 malam di Indomaret itu lagi memperkosa di depan Pak RT, memperkosa kucing betina. Nah, jadi setiap satu kalimat itu, yang penting esensinya dari informasi itu kita terima, dan kita akan abaikan semua teksnya. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa menyampaikan gagasan tanpa harus mengingat-ingat apa yang harus kita sampaikan. Karena yang paling penting, poin-poin dari apa yang saya sampaikan, keluarkan saja pada waktu itu. Begitu. Itu cara terbaik agar kita tidak lupa kalau kita tampil di muka umum.